Baik, sepertinya tiga-tiga udah kejawab semua ini. Udah sangat jelas tadi. Baik Ya, yang ketiga itu baru kita diskusikan kemarin apa 2 hari lalu, Pak. Jadi oh mungkin iya, mungkin Mas Libri akan ada karena ini revisi Pak bagian ya. lain, Mas Hendri mungkin belum terinfo. Jadi karena itu urusannya ada di monitoring evaluasi. Sementara Mas Hendri, Pak Libri ini di pengembangan layanan beasiswa. Kemudian ada juga monitoring evaluasi untuk yang alumni, itu ada bagian lain lagi. Jadi kalau urusan alumni itu, kalau Mbak tadi kan calon penerima beasiswa Ya. atau penerima beasiswa, jadi di Monef. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya masih ada 2 penanya. Kalau 3 pertama tadi semua sudah pernah mengalami tes, ini moga-moga yang belum ini. Jadi informasi untuk teman-teman yang belum pernah kayak apa sih yang pengen diketahui. Jangan yang sudah pernah tes semua yang nanya. Kasihan yang belum-belum nih. Moga-moga nanya yang belum ini ya, jangan yang sudah pernah gagal yang mana. Nanti yang lain nggak kebagian. Silakan Mas Hasan Arif dari Stagio Gorontalo. Terima kasih Pak Widara. Yang ingin saya tanyakan kepada pihak LPDP begini, jadi dari beberapa kesempatan webinar sebelumnya yang pernah saya ikuti, daerah saya, Gorontalo, menduduki peringkat ketiga penerima beasiswa terendah setelah Kaltara dan Kalteng. Terus kemudian tadi saya mendengarkan ada kebijakan pemerataan. Nah, kebijakan pemerataan ini seperti apa? Apakah kebijakan itu memberikan peluang yang besar bagi kami di Gorontalo untuk mempunyai peluang lulus yang lebih besar atau seperti apa? Mungkin itu saja, Pak Widada. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya, ya SMKG lagi, calon-calon apa nih? Dosen-dosen ini. Silakan. Siapa? Mohon izin Pak Widada dan mohon izin pada Pak Dwi Larso, pada Pak Libri dan Pak Henry. Mohon izin perkenalkan Pak, saya Agung dari STMKG. Sebelumnya saya juga minta maaf sebelumnya. Saya juga dulu adalah awardee tahun 2016 batch 4. Di tahun itu memutuskan untuk sama seperti melanjutkan dari Mbak Anggi yaitu tidak mengambil beasiswa LPDP ini kayak gitu. Jadi di waktu itu terdapat alternatif beasiswa lain sehingga waktu itu saya menolak dan mengundurkan diri dan mengirim ke Pak Kamil dan Jenderal email untuk pengunduran diri. Namun pas kemarin tahun ini mencoba kembali dan menelpon CSO waktu itu. Telepon CSO mengenai status karena waktu kita login ke dalam akun kita statusnya terblokir gitu Pak. Seperti yang Pak Dwi Larso yang katakan itu bahwa setiap akun yang menggunakan diri nanti statusnya terblokir. Terus nelpon ke CSO katanya, oh boleh dilanjutkan. Yang penting nanti dikonfirmasi ke dalam help center untuk dibuka blokirnya Pak. Seperti itu. Dibuka blokirnya dan catatannya yang penting tidak termasuk dalam blacklist. Terus ditanya list yang untuk blacklistnya seperti apa Pak? Oh untuk blacklistnya itu rata-rata adalah pemalsuan dokumen. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, kan tahun ini kan masih didiskusikan Pak untuk status terblokir itu Pak. Nah kemarin pun juga pas saya cek masih di akun saya, masih statusnya mengundurkan diri dan terblokir gitu Pak. Nah, apakah ada kesempatan Pak untuk tahun ini juga, soalnya mengingatkan batch tahun ini kan Pak, batch tahun ini untuk bisa dilanjutkan, dapat kesempatan lagi seperti itu Pak. Mohon izin Pak, jika ada salah kata-kata Pak. Baik, terima kasih. Mas Agung rupanya masih sama nih. Yang sudah pernah semua. Ayo, saya sebentar lagi. Masih ada kesempatan bagi yang belum pernah, supaya 3. Adik-adik yang muda-muda yang belum pernah daftar, ada yang perlu didalami? Silakan. Jangan yang curhat yang pernah. Ayo silakan yang belum untuk menggali informasi. Silakan. Ada Freddy. Oke, Freddy dulu. Silakan. Ini baru ya, moga baru nih. Bukan curhat lagi nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdi dari Stamar Teluk Bayur. Mohon izin kepada Pak Widada, Pak Dwi Larso, Pak Henry, dan Pak Libra. Yang ingin saya tanyakan adalah, kebetulan saya sempat menerima beasiswa LPDP, tapi waktu itu adalah untuk bantuan tesis. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk beasiswa doktoral ataupun magister itu kan sistemnya apakah kita mendaftar dulu beasiswa LPDP-nya,
lalu kita baru mencari letter of acceptance-nya, atau kita harus dapatkan dulu LOA-nya, baru kita mendaftar LPDP-nya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada satu tanggung. Mas Tommy dari mana nih? Izin Pak, dari Tommy Staklim dari- Jayapura. Staklim Jayapura, Pak. Baik, silakan sekalian. Biar Oke, empat. mohon izin Pak. Wah, Terima kasih. saya atas- habis dari Jayapura itu. Cantik sekali Jayapura itu. Wes, Saya nggak ketemu Pak Dwi ya. mantap, Pak. Silakan Mas. Oke, siap Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk para expert di LPDP ya, yang ingin saya tanyakan sebelumnya apa ya? Saya sebelumnya sempat mengikuti webinar-webinar mengenai LPDP, dan mungkin salah satu kesusahan tersendiri adalah membuat esai gitu Pak. Nah, untuk esai sendiri mungkin dari bapak-bapak gitu apa ada semacam apa ya, ulasan umum untuk buat esai itu apa aja isinya gitu Pak? Mungkin secara umum itu aja Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Libri, Pak Henry, atau mungkin juga nanti Pak Dwi. Ada 4 pertanyaan tadi. Aku yang nomor 2 dulu tadi, Agung ya. Baik, Siap. yang blokir ya Pak ya. Agung ini beda dengan Mbak Anggi. Mbak Anggi itu daftarnya nggak sekarang. Agung kan mau daftar sekarang ini. Jadi kecepatan perubahan aturan aja. Tapi saya optimis. Juli insya Allah udah beres Mas Agung. Tapi semoga beres juga. Kalau Anda udah dijanjikan itu, kejar aja. Tolong dibuka gitu aja. Selama Anda tidak pernah diberi uang kan ya Mas Agung dari LPDP ya? Siap, belum pernah Pak. Ya, soalnya kalau diberi uang harus mengembalikan dulu gitu. Sebenarnya kita terus terang Mas Agung, kita sebenarnya kan merugi, ada ongkos di seleksi. Udah kita seleksi panjang-panjang gitu, akhirnya nggak masuk gitu kan. Tapi rasanya kita berbaik hatilah untuk proses seleksi, ongkos seleksi, nggak usah kita hitung. Nggak usah kita minta lah, ngitungnya sulit ya kan. Nanti minta ke Bu Dwi Korita aja, Japri. Baik, Ya, Pak. ini tolong kejar, tapi kalau memang bisa ngejar tanggal 27 ini ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak, kamu bisa WhatsApp saya nanti untuk bulan Juli ya. Siap, Anda Pak. persiapannya lebih baik gitu ya. Siap. Baik, Terima kasih Mas Agung. terima kasih Pak Dwi. Pak Libri, Pak Henry ada tambahan untuk penanya yang lain mungkin? Ya, yang lain itu areanya Pak Libri dan Pak Hendri ini. Oh, yang ini Pak, yang dari Gorontalo itu, Masalah apa pemerataan ya? ya kebijakan pemerataan. Mungkin Mas dari Pak Dwi atau Mas Hendri ini Gorontalo Mas. Hendri, gini, kalau saya bilang gini dulu. Angka-angka persentase itu harus hati-hati melihatnya. Selalu yang paling banyak itu dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat memang provinsi terpadat di Indonesia. Lulusan S1 juga pasti paling banyak di antara provinsi lain. Jadi pantas kalau mereka yang dapat S2, S3 juga paling banyak Jawa Barat. Saya asli Jawa Tengah. Mungkin nggak nomor 2, mungkin nomor 3, nomor 4, saya nggak tahu. Karena penduduknya memang padat. Nah, kalau Gorontalo itu tinggal proses, sedangkan yang paling indah prosentase per kapitanya. Nah, kami akan lihat. Saya ingin yang daerah-daerah tertinggal itu proporsi per kapitanya lebih tinggi daripada daerah-daerah yang tidak tertinggal. Nah, Mas Libri dan Mas Hendri ini mengikuti Perpres yang menyatakan ada list daerah tertinggal, Perpresnya 2020. Kemudian kita tambah daerah timur Indonesia, yaitu Papua Mama NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara NTT, maka berkumpullah di situ 96 kota kabupaten yang kita berikan afirmasi dalam bentuk beasiswa daerah afirmasi. Nah, saya nggak tahu apakah di Gorontalo ada kota kabupaten, jadi bukan per provinsi, kecuali yang Papua Mama NTT, yang lain adalah per kabupaten kota. Ini tolong mungkin Mas Hendri bisa menampilkan kabupaten kota apa aja 96 itu yang masuk di daerah afirmasi. Tidak semua Gorontalo masuk, mungkin ada kali ya kota kabupaten tertentu di sana. Silakan. Baik, izin Pak Dwi, untuk kebijakan daerah afirmasi seperti sampaikan Pak Dwi, memang kita untuk lebih fokus pada daerah tertinggal dahulu, dan ini
berdasarkan Perpres 63 tahun 2020 tentang daerah tertinggal ditambah Papa Mama NTT tadi dengan total berarti ada 96 kabupaten kota dari 11 provinsi. Nah, ini daftarnya ini di kawasan Sumatera, next Mas. Next Mas, mungkin di daerah Sulawesi. Ini Sulawesi Tengah, kalau Sulawesi next kayaknya tidak banyak, Pak. Untuk Gorontalo sepertinya tidak ada yang masuk, Pak. Jadi Gorontalo memang sudah maju semua ya. Keren. Tuh. Tidak masuk tertinggal. Ya nggak apa-apa Mas, Anda bisa masuk di area reguler ya Mas Hendri. Kalau PNS ya area targeted begitu. Kalau Anda asli Papua bisa dari Papua, tapi Anda kalau nggak masuk itu ya banyak pilihan lain. Atau PTUD kalau Anda bisa menembus 25 top university di dunia. Demikian Mas, makasih. Baik, Pak. Iya Pak, untuk yang tadi Kemudian yang yang tadi dari Teluk Bayur, Pak. Mana dulu, luar dulu atau daftar dulu nih? Dua-duanya Bapak. Oh, baik. Dua-duanya boleh. Sekarang ini bagi yang sudah punya LOE, maka diberi insentif. Kalau mereka memilih satu universitas, tidak 3 lagi, jadi dia udah mantap gitu ya Pak Widada ya. Udah Baik, mantap, Pak. mau Terima sekolah kasih. di Jadi, A dan A itu ada di daftar kita, maka kalau lulus administrasi, dia tidak perlu ikut seleksi bakat skolastik. Supaya cepat prosesnya, langsung Siap. diwawancara, kemudian kalau lulus ya harapannya langsung berangkat gitu. siap. Nggak usah milih-milih, milang-miling, mau Oh. mau ini, nanti pindah, itu ngerepotin Mas Hendri tadi. Kemudian pada akhirnya malah nggak berangkat. Wah, rugi banget kita kan. Jadi itu, tapi kalau belum punya LOE nggak apa-apa, Anda masih bisa milih 3. Ya, masih menimang-nimang, begitu kan. Tentunya kalau bisa, seperti saya dulu Pak Widada, saya merasa modal saya kaki 5. Saya tidak akan mikir sekolah di bintang 5 gitu ya. MIT, Harvard gitu ya, saya paham lah. Maka itu saya sekolahnya di Oregon State gitu. Itu perlu juga teman-teman melihat ya. Strategi, Pak ya. Strategi, Pak. Ya, supaya kita bisa diterima. Gitu Baik, Pak. terima kasih. Sepertinya sudah kejawab semua, Pak ya.